Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih sayuran yang paling sering nongkrong di meja makan kita ternyata punya rahasia medis yang lumayan bikin kaget? Ya, kita semua pasti akrab banget sama sayuran yang satu ini. Teksturnya yang kenyal, rasanya yang lezat, dan gampang banget dimasak jadi hidangan apa aja. Tapi di balik kelezatan kuliner yang kelihatannya super aman ini, ada fakta sains yang benar-benar mengejutkan. Hari ini kita bakal bongkar sisi lain dari sayuran ungu favorit kita semua dan mengeksplorasi apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Oke, mari kita langsung bedah sisi gelap dari sayur terong. Jujur aja, siapa sih yang nggak suka terong? Sayuran ini luar biasa populer kan? Dari warung tenda pinggir jalan sampai restoran bintang 5, terong selalu punya tempat spesial. Kita sering banget mikir, ini kan sayuran, 100% alami, pasti sehat banget. Dan emang, bener, terong itu sehat. Tapi, seperti pepatah lama yang sering kita dengar, segala sesuatu yang berlebihan, itu jatuhnya pasti nggak baik. Dan khusus buat sayuran yang satu ini, kata nggak baik itu bukan sekedar mitos, melainkan punya efek medis yang sangat nyata, spesifik, dan jujur aja, nggak boleh kita remehin. Coba deh kalian bayangin sebentar. Semangkuk sayur lodeh yang anget, gurih, dengan kuah santan yang kental. Atau tumis terong balado yang pedes manis, di mana bumbunya itu bener-bener meresap ke dalam kayak spons. Atau buat yang suka simpel-simpel aja, terong goreng buat lalapan cocal sambal terasi. Wah, ngiler nggak tuh? Hidangan-hidangan ini tuh udah mendarah daging banget di menu harian kita. Tekstur terong yang unik ini menjadikannya kanvas yang mutlak sempurna buat manjain lidah kita dengan berbagai macam bumbu. Tapi, nah ini tapinya, siap-siap buat denger fakta yang agak bikin shock. Doyan terong itu aslinya bisa jadi bumerang. Serius. Kecintaan kita yang mungkin agak kelewatan sama sayuran lezat ini, kalau dikonsumsinya gila-gilaan, malah bisa berbalik nyerang tubuh kita sendiri. Alih-alih dapat nutrisi maksimal, makan terong di luar batas kewajaran justru bisa memicu gangguan pencernaan dan masalah organ dalam yang cukup serius. Gimana ceritanya? Sayuran seenak dan seumum ini bisa punya sisi berbahaya? Yuk kita pecahin misteri kimiawinya bareng-bareng. Nah, yang benar-benar bikin penasaran di sini adalah saat kita mulai ngebahas ancaman kimiawi yang pertama. Terong itu secara alami padat banget sama sebuah senyawa yang namanya oksalat. Sebenarnya, kalau kita makan terong dalam porsi normal, tubuh kita tuh punya sistem penyaringan canggih yang bisa ngebuang oksalat ini dengan gampang. Nggak ada masalah. Tapi bayangin kalau kita makannya maruk, alias kebanyakan. Dinamika di dalam tubuh kita bakal berubah total. Oksalat ini bakal numpuk di aliran darah, bereaksi sama kalsium, dan pada akhirnya jadi ancaman langsung buat organ penyaring paling vital di tubuh kita, yaitu ginjal. Mari kita lihat urutan kejadian yang sejujurnya lumayan bikin merinding ini. Semuanya berawal dari satu titik, konsumsi berlebihan. Waktu kadar oksalat di darah kita kelewat tinggi gara-gara porsi makan yang nggak dikontrol, senyawa ini nggak bisa larut lagi. Dia bakal mengkristal di dalam ginjal. Dari sini kita masuk ke tahap kedua yang menyakitkan, pembentukan batu ginjal. Kristal-kristal kecil ini tajam banget dan sakitnya ampun-ampunan pas ngelewatin saluran kemih. Parahnya lagi kalau kebiasaan ini nggak diubah, kondisinya bisa meroket jadi cedera ginjal akut, yang ujung-ujungnya bisa memicu gagal ginjal. Bayangin aja, efek berantai yang separah ini cuma berawal dari porsi sayur di piring makan kita. Eits, ancaman buat ginjal tadi itu baru pemanasan loh. Mari kita pindah ke ancaman utama yang kedua, bahaya keracunan solanin. Ada satu paradoks yang super menarik di dunia botani ini. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu kalau terong itu sebenarnya bagian dari keluarga tanaman yang namanya nightshade. Nah, keluarga nightshade ini punya reputasi yang agak ekstrim di dunia sains. Sebagian anggotanya adalah makanan pokok kayak tomat dan kentang, tapi sebagian lainnya itu tanaman liar yang sangat beracun dan mematikan. Dan ternyata, si terong manis kita ini diam-diam masih mewarisi sedikit sifat bahaya dari nenek moyangnya itu. Disinilah senyawa bernama solanin mulai beraksi. Biar nggak pusing sama istilah medis, anggap aja solanin ini kayak karakter bawaan dari keluarga nightshade yang emang agak temperamental. Secara alami, tanaman terong pakai solanin ini buat pertahanan diri, biar nggak dimakan hama. Kalau kita cuma makan 1 atau 2 porsi, tubuh kita dengan pintarnya bakal mencerna dan menetralisir solanin ini tanpa masalah. Aman. Tapi kalau zat pertahanan ini sampai numpuk di pencernaan kita gara-gara makannya terlalu brutal, sifat temperamental si solanin ini bakal bangun dan berubah jadi racun buat tubuh kita. Dan tebak apa yang terjadi kalau racun solanin ini udah ngelewatin batas toleransi tubuh? Tubuh pasti bakal ngelawan. Awalnya mungkin cuma kerasa nggak nyaman yang sering kita abaikan, kayak ada sensasi kebakar atau panas yang aneh di tenggorokan habis makan. Terus perut mulai nolak. Kalian bisa ngerasain mual yang hebat, disusul muntah, karena sistem pencernaan berusaha keras ngeluarin zat asing itu. Tapi yang paling bikin melongo adalah gejala puncaknya, gangguan irama jantung. Bener-bener nggak nyangka kan? Sayuran biasa yang kita beli di pasar nyatanya punya potensi kimiawi yang sanggup ngacak-ngacak ritme detak jantung kita kalau kita sampai kelewatan batas.
Oke, sekarang kita sampai di bahan kimia ketiga dan yang terakhir. Dia ngumpet rapi banget di balik kulit ungu mengkilapnya si terong. Namanya nasunin. Secara biologi, nasunin ini sebenarnya adalah antioksidan yang super keren. Dia yang bikin terong punya warna ungu cerah dan fungsinya tuh ngelindungin sel tanaman dari kerusakan. Tapi ada yang aneh waktu nasunin ini masuk ke dalam tubuh manusia. Dia itu seolah-olah punya pekerjaan sampingan. Nasunin ini bisa berubah wujud jadi semacam pencuri zat besi mikroskopis yang menyelinap masuk ke dalam sirkulasi darah kita. Dan ini ngasih gambaran jelas banget tentang gimana cara si pencuri ini beraksi. Secara medis, proses ini disebut kelasi besi. Jadi gini prosesnya. Waktu molekul nasunin dari terong yang kita makan ketemu sama zat besi yang lagi muter-muter di aliran darah kita, nasunin ini bakal beraksi. Dia bertindak persis kayak magnet. Dia ikat zat besi itu kuat-kuat, terus dicabut gitu aja dari dalam sel kita, dan akhirnya dibuang keluar tubuh. Proses ini secara harfiah ngelucutin mineral yang sangat esensial langsung dari dalam sistem biologis kita sendiri. Terus apa ini berarti si pencuri nasumin ini murni penjahat? Nah, disinilah uniknya dunia medis. Faktanya, kalau kalian punya kondisi medis di mana zat besi di tubuh kalian itu berlebih, rutin makan terong malah bisa jadi semacam terapi penyembuhan alami. Terong bakal ngebantu nguras kelebihan zat besi itu. Tapi sebaliknya ini catat ya, kalau kadar zat besi kalian emang udah rendah atau gampang kena anemia, makan terong porsi besar itu amat sangat tidak disarankan. Nasunin bakal dengan kejam nguras sisa cadangan besi yang kalian punya, bikin kalian ngerasa lemas, capek, dan pucat. Efek terong ini benar-benar kayak pedang bermata dua, tergantung sama kondisi internal tubuh kalian sendiri. Jadi, poin paling pentingnya di sini adalah jangan panik. Setelah dengar istilah-istilah horor kayak batu ginjal, racun solanin, sampai kelasi besi tadi, mungkin ada dari kalian yang pengen buru-buru ngebuang semua stok terong di kulkas. Please jangan dilakuin ya. Terong itu tetap sebuah mahakarya kuliner yang luar biasa bergizi dan tinggi serat. Kunci utamanya di sini adalah gimana kita ngebangun hubungan yang sehat sama makanan favorit kita ini, tanpa harus ngorbanin ginjal dan kesehatan fisik kita. Solusinya itu elegan dan simpel banget. Konsumsinya tetap harus dibatasi. Udah, itu aja. Kalian gak usah berhenti makan sayur lodeh atau terong balado kesayangan kalian ya. Yang perlu diterapin cuma satu hal, yaitu seni moderasi. Alias, makanlah secukupnya. Dengan jaga porsi yang masuk akal, kita ngasih kesempatan buat tubuh buat menyerap semua nutrisi sehatnya dengan damai. Sekaligus, melindungi organ ginjal dan keseimbangan mineral kita dari ancaman-ancaman kimiawi yang baru aja kita bedah tuntas tadi. Yang pada akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan buat direnungin bareng-bareng. Sudahkah kalian membatasi porsi terong kalian hari ini? Nanti, pas kalian duduk di meja makan dan ngelihat hidangan favorit kalian, ingatlah soal kekuatan sains, anatomi, dan bahan kimia yang diam-diam bekerja di balik hal yang kelihatannya sepele. Memahami cara kerja makanan di dalam tubuh kita, itu adalah langkah pertama yang paling keren untuk lebih mencintai diri sendiri. Terima kasih banget udah ngikutin sesi bedah materi kita hari ini. Teruslah belajar, nikmati makanan kalian dengan cerdas, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita yang selanjutnya.